Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, channel kali ini saya akan membahas tentang hasil observasi yang saya lakukan pada daerah tempat tinggal saya sendiri. Tujuan dari channel kali ini yaitu yang pertama untuk menunaikan tugas mata kuliah hadis pendidikan. Yang kedua yaitu untuk menambah wawasan kita terhadap apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita yang mengenai tentang hadis-hadis. Selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama yaitu kewajiban anak terhadap orang tua. Permasalahan dari hasil observasi yang saya lakukan bertempatan di daerah tempat saya sendiri, saya menemukan permasalahan yaitu ada seorang anak yang tidak mau membantu orang tua. Oke, kita lihat videonya. Oke, itulah contoh dari permasalahan yang pertama. Dapat kita lihat ada orang tua yang ingin meminta bantuan kepada anaknya, namun anak tersebut tidak mau membantu orang tua. Dapat kita atasi hal tersebut dengan cara membimbing dia atau mengajar apa saja kewajiban anak terhadap orang tua yang harus ia lakukan. Hal ini bisa dilakukan mulai dari sejak dini. Yang kedua, menasihati atau menanyakan apakah ada masalah dengan orang tuanya sehingga dia tidak mau membantu orang tuanya. Ada hadis yang mengatakan, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Hadis riwayat Ahmad. Dan dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesusahan seorang mukmin, pasti Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan pada hari kiamat. Barang siapa yang menjadikan mudah urusan orang lain, pasti Allah akan memudahkan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, pasti Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu suka menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Dapat kita lihat dari hadis tersebut bahwa kita membantu orang tua itu hukumnya wajib. Jadi mari kita selalu membantu orang tua selagi bukan untuk ke arah kemaksiatan. Oke, selanjutnya kita ke permasalahan yang kedua, yaitu pendidikan masyarakat. Dari observasi yang kedua yang saya temukan yaitu ada seorang anak yang menyalahgunakan gadget dengan bermain game bukan untuk belajar, dan orang tuanya membiarkannya. Mari kita lihat video tersebut. Itulah contoh yang kedua, permasalahan yang kedua. Dapat kita lihat ada seorang anak yang sedang bermain game dan orang tuanya tanpa mempedulikannya atau membiarkannya. Solusinya agar tidak terjadi atau minimalisir terjadinya hal tersebut. Yang pertama, dengan cara orang tuanya selalu memantau anaknya setiap apa yang dilakukan anaknya saat menggunakan gadget. Yang kedua, memberikan batasan waktu bermain gadget pada anak tersebut. Hal tersebut harus dilakukan agar waktu tidak terbuang sia-sia. Dengan demikian, pendidikan yang tegas pada anak sangat berpengaruh pada mereka. Ada hadis yang mengatakan,
Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kebaikan dalam Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dan ada juga yang hadis lain, yaitu dua nikmat yang banyak manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Nah, hal tersebut mari kita atasi atau minimalisir hal yang terjadi lagi agar anak tersebut tidak hilang waktu-waktunya dengan sia-sia dengan bermain game. Oke, selanjutnya kita ke permasalahan yang ketiga, yaitu pendidikan masyarakat. Observasi yang ketiga ini saya mendapatkan permasalahan, yaitu kurangnya peduli terhadap sesama atau yang lagi membutuhkan bantuan. Mari kita lihat videonya. Oke, itu contoh dari permasalahan yang ketiga. Dapat kita lihat ada seorang yang meminta butuh bantuan, namun orang lain tanpa mempedulikannya. Nah, hal ini kita bisa meminimalisir atau mengatasinya dengan cara menjadi pendengar yang baik, akan melatih kita untuk memahami perasaan lawan berbicara. Yang kedua yaitu peduli pada lingkungan sekitar. Yang ketiga, membiasakan diri membantu sesama. Apabila kita sudah melakukan hal tersebut, maka kita dapat meminimalisir atau mengatasi dari kurangnya peduli terhadap sesama. Ada hadis yang mengatakan, siapa yang menolong saudaranya yang lain, maka Allah akan menuliskan bagiannya 7 kebaikan bagi setiap langkah yang dilakukannya. Hadis riwayat Tabrani. Dan ada hadis lain juga yang mengatakan, siapa yang bersikap ramah kepada orang lain dan meringankan beban hidup baik sedikit maupun banyak, maka kewajiban bagi Allah untuk memberikan kepadanya pelayanan dengan pelayanan surga. Hadis riwayat Tabrani. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus membantu sesama karena kita merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada channel kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi bekal kita ke depannya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.